Jadi gambarannya si adegan pertama. Jadi kita nanti ikut jalan sampai nanti berakhir di gereja penyaliban Yesus. Jadi kita juga untuk umat, jadi kita juga supaya umat juga mengikuti kita. Jadi nanti jangan cuma diam di sini, kita nanti akan keliling lapangan ini. Jadi supaya tidak mengganggu nanti pemain, jadi kita ngambil pemain ambil dari pinggir ini sampai pinggir itu. Ada pancang yang kecil nanti di situ tempat pergiannya. Jadi umat cuma ikut dan tengah ini aja. Terima kasih. Bagi-bagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, mengaku sebagai raja, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Cepat! Tangan itu! Dalam! Lambat! Cepat! Kondisi Yesus mulai melemah karena semalaman Yesus tidak tidur akibat penderitaan dan siksaan yang dialaminya selama di mahkamah agama. Ada apa? Sehingga engkau membawa orang ini lagi kepadaku. Tuanku, jika orang ini tidak bersalah, tidak kami serahkan kepadamu. Kesalahan apa yang telah dia perbuat? Dia telah menghujat Allah. Dia mengaku dirinya sebagai Mesias. Dia mengaku sebagai seorang raja. Tuanku, dia telah menghujat banyak orang untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Tuanku, dia mengaku dirinya sebagai raja orang Yahudi. Benarkah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau. Aku telah memeriksanya. Dan dari semua kesalahan yang dituduhkan kepada yang tidak terbukti, sesungguhnya dia tidak pantas dihukum. Kami ingin Yesus dihukum mati. Benar, hukum mati saja dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Tuanku, jika dia tidak Tuhan hukum, Tuanku bukan sahabat Kaisar. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Jika tidak Tuhan hukum dia, Tuanku bukan sahabat Kaisar. Baiklah, jika memang itu kemauan kalian, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Kematian Yesus menjadi tanggung jawab kalian. Biarlah darahnya disatukan atas kami dan atas anak-anak kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Yesus dijatuhi hukuman mati.
Mahkota duri yang menjadi lambang cinta dikenakan Yesus. Hinaan dan cercaan diterimanya. Sinar kasih dari matanya perlahan redup oleh penghinaan yang mengerikan. Penghinaan menjadi tanggungan sang juru selamat. Deraan dan siksaan terus diterima. Namun Yesus tidak pernah. Seret dia! Yesus berjalan tertatih-tatih, terseok-seok, namun tak seorang pun yang mengikuti. Salibkan dia! 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 Bangkit! Cepat! Bangkit! Yesus jatuh pertama kali. Lihatlah anak domba Allah tersungkur jatuh. Semangat untuk menyelesaikan perjalanan suci ini memaksa Yesus untuk bangkit lagi. Bangkit! Inilah gambaran kasih yang tak dapat dimengerti oleh hati manusia. Cepat! Yesus dipaksa bangkit lagi. Salibkan dia! 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 Ada orang Yahudi! Jalan! Secara fisik, Yesus sudah sangat menderita. Tetapi lebih menyakitkan lagi bahwa murid-muridnya meninggalkannya sendirian. Dan kini di hadapannya berdirilah seorang wanita yang dicintainya, Maria, sang ibu. Tertunduk lesu memandang sang putra yang menderita. Betapa sebagai ibu, Maria merasakan kepedihan di dalam hatinya. Namun ia menyimpan semua itu. Tetap menampingi putranya. Dia mengerti apa yang pernah dikatakan Simon ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Hei kau! Kemarin! Cepat! Bantu dia! Cepat! Kemurahan hati manusia telah musnah. Dalam kelebihan tak ada uluran tangan untuk menopang Yesus. Simon dari Kirene yang sederhana, lugu dan ikhlas menjadi sasaran yang berkuasa untuk memanggul salib Yesus. Salibkan dia! 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 Lihatlah ketulusan dan keleguan jiwa wanita itu. Ketulusan yang membangkitkan semangat dan keberanian korban. Ketulusan tanpa mengenal kata. Inilah gambaran kemurnian jiwa yang suci. Tindakan Veronica yang ikut merasakan kepedihan Yesus dan hibur hati Yesus di sela-sela kesendirian dalam penderitaannya. Salibkan dia! 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 Yesus jatuh kedua kalinya.
Meskipun sudah ditolong oleh Bangkit! kekuatan Yesus terus melemah. Bagaimana ada seperti ini? Jalannya terseok-seok oleh beban salib berat. Tenaga Yesus terkuras habis. Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Tetapi semangat Yesus yang menyala-nyala tidak akan pernah surut. Dengan tenaganya yang masih tersisa, Yesus bangun lagi untuk meneruskan perjalanannya. Jalan! Mengaku raja orang Yahudi! Jalan! Salibkan dia! 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 Mampukah kita bangkit bila kita terjatuh? Ataukah kita akan membiarkan diri kita terus tertundih dan tersiksa, lalu kita lari menyembunyikan diri? Ada jiwa-jiwa yang terhimpit dalam kepedihan, tetapi tidak seberani Veronica. Tangisan mereka menambah Yesus. Namun Yesus sempat berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. jalan yang semakin menanjak menuju Golgota. Jalan! Seret dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bangkit kau! Raja orang Yahudi! Jalan yang semakin menanjak menuju Golgota dan kerikil tajam yang menusuk kaki Yesus semakin terasa perih dan menyakitkan. Ini saya selalu. Ini Yesus tersungkur lagi untuk yang ketiga kalinya. Cepat! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Jalan! Salibkan dia! Bukit Berkolat. Disinilah altar kurban Yesus. Berikan dia! Bawa! Anggur bercampur empedu dijadikan sebagai beras dahaga. Yesus tidak minum. Inilah Bukit Golgota, saksi bisu kekejaman dan kekelaman. Inilah penghinaan paling keji yang dialami Yesus. Keserakahan manusia telah mengalahkan segalanya. Bangkit! Juga Yesus ditanggalkan. Bukan juga ya! Ini milik saya! Kita undi!
Juga Yesus diundi prajurit. Ini kita undi nih. Peong. Ya. Kau. Ya. Oke, selai. Selai. Kau. Aku menang. Akhirnya juga Yesus diambil sang terjatuh. Ayo. Angkat dia. Angkat dia. Kan. Sal. Ayo, angkat. Yesus Angkat sini. Angkat. Kalian. Ambil pakonya. Paku dia. Tangan dan kaki Yesus ditembusi paku-paku dan dosa-dosa kita. Paku dia. Sakit mengerikan seolah tak dirasakan. Walaupun rintihan menghiasi bibir yang kecut dan kaku, namun sepatah umpatan tak terucap, meski dalam hati sekalipun. Oh, betapa menderitanya Yesus. Salibkan. Cepat. Alat. Salib Yesus ditegakkan. Oke. Ben. Tahan dia. Tahan! Anak domba paling murni ini terpancang bagai penjahat paling bejat. Tengoklah dia yang paling murni ini, bagai hewan tak bertuan. Walaupun begitu, Yesus masih sempat mendoakan kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hai engkau yang berkata, yang akan meruntuhkan bait suci dan membangunnya 3 hari, turunlah dari salibmu, tunjukkan siapa dirimu. Ayo cepat turun. Turunlah kau kalau kau. Raja. Ini raja kita katanya. Raja main. Baiklah Mesias, Raja Israel, turunlah dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Sementara itu, Yesus melihat ibunya didampingi oleh Yohanes, murid yang dikasihinya, dan beberapa wanita yang mendampinginya. Maka berkatalah Yesus kepada ibu, Ibu, inilah anakmu. Yohanes, inilah ibu. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Pada jam 3,
Yesus dengan suara nyaring berkata, Ya Allah, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. seketika itu juga pagar bait suci terbah dari atas sampai bawah. Dan kepala pasukan melihat akan hal itu. Maka kepala pasukan pun berkata, Sungguh, kita berlutut. orang ini adalah anak Allah. Satu demi satu, baik murid maupun orang Yahudi dan para prajurit Romawi, meninggalkan Yesus sendirian. Mayat yang tergantung itu berada dalam kesunyian. Pilatus pun menginginkan karena Yesus Yusuf Arimatea adalah seorang majelis besar yang baik dan benar. Hal itu dengan alasan adat bangsa Yahudi yang tidak diperbolehkan mayat biarkan hilang hari Sabat. Maka Yusuf Arimatea bermula meramu Yesus menangkan mayat Yesus dan kayu salib. Mundur. Maria sendiri menerima sang putra dalam pelukan seperti dahulu. Namun kini sang putra telah tidak bernyawa. Memang demikianlah kehidupan. Namun yang jelas setelah penderitaan muncul kebahagiaan, dan penderitaan Yesus menghasilkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.
Yesus dibawa ke kubur batu. Saat terakhir dalam kehidupan manusia memegang peranan yang sangat menentukan. Tapi pada saat itu ketika sering tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, ini mayat Yesus di tempat pembaringan terakhir dalam sebuah kubur batu, dan di depan makam itu ditutup pula oleh sebuah batu besar sebagai tutup kubur. Sudah Yesus memang telah terbaring di situ, namun bukan untuk selamanya, melainkan hanya untuk sementara. Pada hari ketiga, Yesus akan bangkit dengan kemenangan yang jaya, yang mengalahkan kematian dan maut, dan akan merajakan cinta yang sejati dari Allah. Demikianlah lama penyaluran Yesus Kristus, dan marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara ini dilanjutkan dengan penerimaan sakramen tobat di gereja, dilayani oleh 3 orang pastor, dan tempat untuk pengakuan dosa 2 untuk pengakuan dosa, 1 lagi di sebelah kanan mau masuk ke gereja. Demikian pengumuman. Terima kasih. Maka seluruh umat diperkenalkan juga. Salam Yesus. Foto sama Yesus, foto sama Yesus. Masuk jam 15.00. Nanti sore kita masuk jam 15.00. Setelah ini silakan sediakan tempat pengakuan dosa di dalam gereja kita. Foto ya? Gue di bebel ya, Ron. Lucu aja dah. Karmen. Masuk pencemati di dalam. Iya, pencemati. Masuk pencemati. Iya, nya. Tapi Yesusnya nampak kan tadi? Yesus. Kalian tidak penting kan? Yesus sama malah enggak ada kami mana jadi. Sama Maria. Sama pembunuh. Udah, kayak. Sutradara.
Banyak kali ya, serasa kayak artis. Jangan banyak gaya. Ya.